Alhamdulillah luang Pak jalur Gunung Bali. Nah, ini memang dari rumah sengaja ini cari Pak Agus. Ini kan Siap. iya pas maksudnya biar tetap dekat cuma tetap fokus ini gitu saya loh. punya sedikit masih mengganggu di pikiran nih Pak Agus. Saya itu mengajar anak-anak ya Pak. Saya kan kelas 6. Anak-anak yang di kelas saya itu kan kelas 6. Terus saya lihat anak-anak kelas 6 saya itu ini Pak kurang aktif. Anak-anak kelas 6 saya itu kurang aktif. Padahal kan kelas 6 itu yang misalnya kan sudah besar itu lebih aktif gitu lah. Saya masih ini bingung bagaimana ya caranya untuk mengaktifkan anak-anak saya di kelas 6 itu. Ada berapa sih jumlah kelas 6-nya, Mbak? Untuk kelas 6 tahun ini 28 anak dan dari 28 ini ada sih yang sudah aktif hanya beberapa, belum seluruhnya itu yang saya kerjakan. 28 itu apakah semuanya tidak aktif atau ada yang aktif, Mbak? Ada yang aktif beberapa, tapi yang belum aktif itu masih lebih banyak mendominasi Pak. Oke. Terus kemudian dari permasalahan Mbak Isra yang kelas 6 banyak tidak aktif ini tujuan disampaikan misalnya apa? Umumnya anak saya di kelas 6 itu tidak hanya beberapa yang aktif, tapi seluruhnya satu kelas itu bisa aktif semuanya dalam mengikuti pelajaran. Jadi intinya ya Islam menerangkan bahwa dari 26 itu minum mayoritas aktif semuanya pembelajaran di kelas. Nah kemudian setelah dengan dari kelas itu dengan istilahnya diidentifikasi permasalahan itu apa saja Mbak Isra? Kenapa mereka kok ada yang aktif, ada yang tidak aktif? Itu ketika saya lihat identifikasi anak aktif atau tidak itu ketika pembelajaran Pak, saya menyampaikan pembelajaran ya. Ketika saya sampaikan, saya tanya apakah anak sudah paham atau belum, atau anak ingin ada pertanyaan ketika kurang paham kan saya beri kesempatan untuk bertanya. Nah, ketika ada kesempatan dari guru untuk anak bertanya, itu anak diam, tidak aktif menjawab ya atau tidak, ataupun belum paham atau apa. Jadi saya itu bingung juga sih, ini anak sudah paham atau belum. Ketika semuanya diam, saya lanjutkan untuk memberi pertanyaan tentang semangat materi. Nah, ketika diberi pertanyaan beberapa siswa itu juga ternyata belum bisa menjawab. Terus itu saya anggap mereka antara paham dan tidak Kurang akhirnya kurang. Iya, apakah Mbak Isra melakukan misalnya bentuk pertanyaan yang lebih bersahabat antara perorangan dengan guru, tidak seperti yang tadi misalnya kepada seluruh kelas dengan satu pertanyaan? Nah, itu pernah sih Pak, pernahnya itu ketika suasana kelas diam karena tidak ada respon dari anak-anak, guru menanyakan apakah sudah paham atau belum, itu kan otomatis anak-anak banyak diam sehingga terjadi keheningan. Itu biasanya saya memancing anak itu menyebut salah satu ketika salah satu saya sebut, saya tanya, saya bimbing, saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu, baru dia mulai sedikit menjawab. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Oke, keren ya Bu. Menurut Mbak Isra memberikan atau memancing pertanyaan secara berjamaah dengan yang sifatnya personal, pendekatan personal itu lebih mengenal yang mana di kelas? Sepertinya mengenai yang personal itu Pak. Lebih personal. Iya. Ke depan menurut Mbak Isra akan memberikan pertanyaan yang model apa agar lebih hidup suasana kelasnya? Untuk pertanyaan supaya kelas ini lebih hidup ya Pak. Misalnya tadi saya harus melakukan pendekatan satu persatu, dibimbing untuk anak itu bisa menjawab dengan pertanyaan yang semudah mungkin, yang memang anak itu bisa menjawab
stimulan-stimulan yang akan jenengan lakukan dan juga dibuktikan, anak-anak pasti akan disukai. Kemudian Mbak Isra, siapa saja nanti yang bisa memberi daya dukung dari Mbak Isra untuk mewujudkan kelas yang terbaik? Untuk yang mendukung itu saya lebih ke rekan sejawat Oh, Pak. gitu. Jadi Iya. ketika pembelajaran itu ada kalanya sih Pak, ada kalanya saya mengajak rekan sejawat untuk mengamati pembelajaran saya di kelas. Jadi nanti dia itu memberi umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan di kelas. Rencana Mbak Isra memberikan umpan balik berupa mengamati itu langsung atau cukup divideokan kemudian didiskusikan dengan teman sejawat? Maksudnya apakah yang mengamati itu di dalam kelas juga atau biarkan natural lembaga disiplin kemudian didiskusikan anak saya seperti ini? Itu saya enaknya langsung Pak, Oh, karena langsung, ya. langsung lokasi. Misalnya rekan sejawat ketika dia ada jam free atau kosong itu memang saya tarik, kita lihat ke kelas saya seperti itu. Kemudian gagasan dan ide tadi dari semua yang akan dimaksudkan itu kira-kira kapan akan dieksekusi? Untuk pembelajaran seperti ini saya punya rencana itu hari Senin, karena hari Senin itu saya melihat guru kelas 1 Pak, guru kelas 1 itu memang jam pertama dia olahraga. Jadi hari Senin itu guru kelas 1 kuliahnya saya ajak ke kelas saya untuk mengamati pembelajaran saya. Oke, keren sekali. Maksudnya dari ini sepertinya kalau boleh saya mereview Mbak Isra tadi ada sedikit kendala siswa-siswanya yang kurang aktif Iya, Pak. dan insya Allah akan direncanakan kalau memberikan pertanyaan pertanyaan sifatnya personal dan juga akan melibatkan teman sekolah. Sekolah juga akan dilaksanakan sesegera. Semoga Mbak Isra dengan segala rencana yang sedang kita diskusikan ini ada manfaatnya. Nah, sekarang setelah kita sharing seperti ini ya Mbak Isra, adakah perasaan yang berbeda sebelum dan sesudah? Sebelumnya tadi saya bingung ya Pak. Tadi saya sempat di awal mengatakan Pak Agus, saya kok bingung Pak, ini anak-anak saya kurang aktif. Tapi setelah tadi proses percakapan ini, saya merasa lebih ada pencerahan gitu Pak. Ada pencerahan dari keaktifan siswa yang kurang itu, apa yang harus saya lakukan itu saya punya gambaran gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Isra. Dengan kata lain, apabila ada ketersinggungan, mohon maaf ya. Kita tujuannya adalah satu agar siswa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Sukses. Sukses. Luar biasa. Langsung ya? Ya. Oke, sebelumnya aku takut bisa disek. Kita suaranya terganggu. Suara batuk. Baik, Bro. Tapi sebelum ke masalahnya gimana? Masalahnya anak-anak kurang aktif dalam belajar. Kurang aktif dalam belajar. Terus kenapa tadi Pak Agus langsung menyimpulkan apa saya yang kurang mendengar dari Bu Isra karena kurang jelas. Karena tadi yang saya dengar Pak Agus langsung seolah-olah itu seperti menyimpulkan bahwa permasalahannya adalah pertanyaan individu dan kelas. Itu dari jenengan atau dari Pak Agus? Ini muncul dari saya tadi, Pak Agus menanyakan, Mbak, ketika anak-anak itu bisa, kan anak-anak pertama tidak aktif, ketika anak-anak menjadi aktif itu biasanya apa yang dilakukan dilakukan saya. Terus saya jawab, biasanya saya memancing anak secara perorangan, mendekati pendekatan, memberikan pertanyaan yang mungkin secara paling mudah. Terus saya muncul itu, terus ini Pak Agus menyimpulkan memang seperti ini. Kalau pertanyaan secara individu dan klasikal itu lebih efektif yang mana? Terus saja secara individu. Benar seperti itu apa gimana? Jadi menambahkan salah satu ciri dari tidak aktifnya itu ketika ditanya setelah pembelajaran
secara klasikal. Merespon. Klasikal. Kemudian bentuk pertanyaannya kan Isra siapa sih dari paham kan? Tapi kan diberi Pendekatan perorangan. Karena sebetulnya kalau saya melihat permasalahan ini itu permasalahan yang tidak sesimpel ini gitu. Karena sebetulnya selain pertanyaan sebetulnya tadi Pak Agus harus bisa menggali apa yang menyebabkan anak-anak itu tadi enggan saat diberikan pertanyaan klasikal, kenapa anak-anak enggan untuk menjawab? Kenapa ya? Nah itu kan, jadi kayak ini ada diskusi ya. Jadi sekalian K2 dengan kelasnya gini seperti itu. Jadi saya melihat perkara ini adalah perkara yang sangat kompleks dan luas, mungkin bisa tekan tinggi. Maka kalau diskusi ini jenengan tadi mengerucut ke hanya pertanyaan dan endingnya adalah pertanyaan akan diberikan secara perorangan atau individu, itu memang nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga, karena kan kita juga akan mengujinya juga Jadi kalau misalkan nanti mungkin pada pertemuan berikutnya ternyata setelah saya berikan pertanyaan juga nggak ada perubahan nih Pak Agus, nggak ada. Nah, terus kemudian juga tadi Bu Isra merasa seperti demikian. Murid saya banyak yang nggak aktif. Banyak yang nggak aktif itu perlu kita gali juga. Ada skala berapa yang nggak aktif? Ada berapa persen? 1 sampai 10. Terus dengan menggunakan Kekuatan teknik pertanyaan individu, kira-kira dari skala ini sampai skala ini itu akan berapa perkembangannya? Itu kan juga bisa dikembangkan. Karena kan di sini kan adalah sesuatu yang bisa terukur. Berbeda dengan tadi yang masalah-masalah lain. Kalau sesuatu yang bisa terukur, kita bisa menggunakan skala tadi. Ketika diberi pertanyaan itu banyak ada beberapa yang akhirnya Lagi mau? kalau dengan semacam angka itu memang tidak. Iya. Karena ini kan sesuatu yang bisa masukkan berikutnya berarti apa? Skala ketercapaian. Skala awal dan skala ketercapaian. Skala ketercapaian. Iya. Itu kan nanti bisa menjadikan identifikasi plus tanggung jawab. Kira-kira ada berapa persentase setelah menggunakan itu? Dan mungkin karena tadi saya melihat ini perkara yang sangat kompleks dan setelah coaching berikutnya, pertemuan berikutnya pasti kalau ini nggak berhasil kita akan coaching berikutnya itu mencari permasalahan yang lain. Jadi kan tadi kan melihatnya, simpel banget. Apakah hanya sebatas pertanyaan misalnya seperti itu? Saya melihatnya ada potensi yang besar. Terus kemudian tadi Pak Agus sempat lompat rencana aksi ke tanggung jawab. Jadi Pak Agus setelah identifikasi, Bu Isra ngomong itu, terus langsung ke tanggung jawab. Dari identifikasi langsung ke tanggung jawab, baru rencana aksi kembali seperti itu. Jadi cuma alurnya yang terlompati. Jadi identifikasi lanjut ke tanggung jawab, dan balik ke rencana aksi. Itu aja sih. Jadi kita incarkan untuk kita semuanya kalau kita menghadapi coaching, kira-kira permasalahan itu bisa kita gali lebih dalam lagi enggak sih? Ini yang tambahan yang cukup bagus ini Pak Agus. Satu, menggali masalah itu identifikasinya sedalam mungkin tuh tadi masih rada dangkal gitu. Dangkal sekali kan? Saya masih pertanyaan. Dalam pemikiran itu permasalahan itu tidak kayak gimana tadi. Kan harusnya kita buat selain pertanyaan ya Bu Isra, yang pertanyaan yang individu atau kelompok, ada lagi nggak masalah-masalah lain yang kira-kira menyebabkan anak-anak itu enggan untuk menjawab? Itu kan bisa harus dengan dalam lagi Pak. Benar betul. Itu aja. Makasih. Terus ini perlu didiskusikan yang ketiga ini. Ini saya gunakan kalau Oh iya dua ya. Oke, thank you. Observasinya kan dulu Ini Pak, belum selesai kan. ketemunya langsung kritis.
Kelahiran 94 wah gitu kan. Adia tuh 10 tahun dari Itu orang. Tapi perkembangan Ini bapak saya. Ini ngano, perkembangan tubuhnya, fisiknya sama dengan perkembangan. Saya jenengan lebih tua dari istri saya loh. Lanjut. Izin menyampaikan hasil observasi saya ya Kak. Kalau secara keseluruhan seperti yang tadi Pak Agus sampaikan ya, kalau dalam proses coaching ini kita itu kan punya seninya masing-masing, dan ternyata saya melihat ternyata seninya Pak Agus seperti ini gitu. Saya bisa nangkap kalau dalam proses coaching yang sudah dilakukan tadi semua langkahnya itu secara garis besar sudah tepat. Di sini saya cuma akan menyampaikan hal yang menurut saya menarik aja gitu ya. Nah, yang pertama itu tadi kaitannya dengan tujuan, penyampaian tujuan itu memang sudah disampaikan, tapi dari sini observer saya menempatkan diri sebagai observer itu tuh kayak gini, kok Pak Agus sudah bertanya ke jumlah siswanya berapa, ditanya ke Yang aktif berapa? apa Pak Agus melupakan tanya sama tujuannya. Sama, kan juga terlewati, ya, terkonfirmasi. Iya, iya. Terlewati. Aku Masalah spontanitas. Beridentifikasi. Tujuan. Itu. Aku lihat Pak Yus sudah nulis, aku belum nulis, terus saya tapi musik sama meeting gue balik lagi, dan ternyata beneran balik. Tanya nangis loh, tanya nangis. Iya, Mumpung makanya nanti ketika posisi GPS sih nggak salah. iya, kan mungkin kayak kita tanya jumlah siswa itu sah-sah aja gitu loh dalam proses coaching, dan tadi Pak Yus juga udah menyampaikan kalau mungkin kita bisa membuat skala pencapaian sesudah atau sebelum gitu ya, dan mungkin skala pencapaian ini nggak harus diukur dari 1 sampai 10, tapi mungkin dari jumlah siswanya yang sebelumnya berapa siswa yang aktif dan setelahnya nanti berapa siswa yang aktif, dan mungkin itu bingungnya saya tadi sebagai supervisor di situ aja sih Pak. Kemudian yang kedua ini Pak, ini saya yang menarik dari Pak Agus ya, Pak Agus tuh menyampaikan umpan balik dari apa yang disampaikan siswa tuh masuk banget gitu loh Pak. Kan siswa menyampaikan sesuatu dan dengan itu memberikan umpan baliknya, tapi sayangnya dari umpan balik yang disampaikan Pak Agus tadi itu tuh Pak Agus tuh umpan baliknya bagus Pak, tapi saya sendiri masih mau belajar tentang bagaimana memberikan umpan balik yang bagus. Iya. 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 Tapi dari itu, dari umpan balik yang sudah disampaikan itu, untuk menghubungkan ke pertanyaan selanjutnya itu Pak Agus kayak masih gimana ya? Kan umpan baliknya udah oke, dan mau selanjutnya mau tanya tentang ini, dan dari masalah yang udah diumpan balik tadi mau ke selanjutnya, proses selanjutnya tuh kayak kagok gitu loh Pak. Kayak ada gimana ya, kayak tadi Bu Isra juga Kesannya tuh muncul ya. kayak bis ini iya. Kemudian yang ini ya, kaitannya dengan rencana aksi. Jadi kalau mereka berekayasa pertanyaan, mereka tuh berpikir dengan sangat kuat. Dengan kita tetap mengajar. Kita kan kita kan Kemudian kalau yang kaitannya sama rencana aksi, ini tadi apa namanya Pak Agus juga udah ini ya, udah mengarahkan dengan sangat baik. Tapi di sini tadi saya menyimak ada satu kalimat Pak Agus tuh yang kesannya itu kayak membatasi tindakan koci atau rencananya koci, itu kaitannya sama yang ini. Tadi kira-kira besok mau menyampaikan video, demo di video atau bagaimana yang tadi membuat pilihan. membuat pilihan. Ngajarnya yang coachingnya yang Iya, iya. kita itu kalau sudah Saya silakan dulu Pak. dan itu kira-kira nanti ketika Mbak Isra akan melakukan pengawasan dari Dewan Sejawat itu iya. mau di video atau secara langsung. ini hanya kita perlu ABC, karena kan bisa Sebenarnya di kan muncul dari coaching ya. Iya, iya. Paham. Iya, mungkin Pak Agus bisa Sebentar. Sedikit dulu saya diskusikan. Pertanyaan saya menurut dari Prof. Oke, menurut dari Prof, ya kita ngajar secara natural dan video saja dengan ngajar di mana teman sudah ada di belakang itu istilahnya sebagai memberi solusi, jadi sudah
menawarkan Tapi kan dengan itu kayak memberi ini Pak, Jalan. pilihan. Siapa tahu Mbak Isro ada pilihan ketiga atau keempat yang mungkin dipikirkan oleh Mbak Isro oleh Bu Isro. Iya. Oke, masuk. Nah, tadi tujuannya biasanya naik supervisor atau siapa temennya pasti menggunakan apanya. Iya. Nah, kalau mau dia seperti apa adanya ya biasanya bikin aja nanti dikasihkan. Iya. Makanya lebih efektif yang pasti kalau ada teman yang atau natural saja itu nanti diskusikan. Iya Pak, saya menariknya tuh di situ soalnya akhir-akhir ini kan saya sampai berpikir nih Pak, jadi kayak terlalu sering nge-tag video di kelas itu dan ternyata anak-anak tuh beda responnya ketika ada video, ada rekaman, ada kamera dengan ketika tidak ada kamera anak-anak tuh beda, maksudnya bukan hanya ketika ada orang tapi ketika hanya ada kamera pun anak itu beda gitu. Kalau menurut saya mungkin Mbak Iswa mungkin punya apa namanya cetusan yang lain, mungkin supervisinya itu bukan dengan video atau mungkin dengan datang langsung, tapi kan kadang ada supervisi setelah melakukan supervisi itu kayak sekedar dia berjalan di depan kelas atau ada ngapain di depan kelas tanpa dia itu terlibat langsung dalam kelas, kan mungkin hal-hal seperti itu bisa terpikirkan oleh Mbak Iswa gitu loh Pak. Itu aja sih Pak, kalau yang komitmen tadi sudah di apa namanya sudah dikatakan juga oleh Pak Agus, cuman tadi kesannya kurang ke up aja gitu ya Pak. Nah ya Pak, terlalu ini. Terima kasih. Saya banyak belajar ini. Aku lagi dengan diskusi. Apa? Ada yang saya garis bawahi dari sini. Apa? Kalau anak-anak dengan video atau dengan orang, saya dengar ada video. Artinya itu berarti dengan belum mampu mengajak anak-anak untuk manipulasi sebenarnya. Itu. Jadi kalau anak-anak di dalam ruangan kelas kita masih ngelebo atau wong yang buri, Iya. nah itu berarti bukan kurang menarik bagi anak-anak. Entah pembelajarannya untuk lain sebenarnya. Karena fakta kemarin kalau ada orang kan 2 kali akreditasi, terus kemarin juga proses coaching, ada orang di belakang yang saya muridku itu sudah ada telepon ngomong aku pembelajaran juga rame protes pak pesen pak istirahat pak biasa terjadi. Jadi anak-anak menangis jadi seolah-olah mereka lagi lucu. Jadi kalau anak-anak sampai 2000 ada orang di belakang untuk berarti kita yang kurang engaging buat mereka, pembelajaran kita kurang menarik. Kita juga akan buat kita semua. Kalau aku kemarin kayak di Pak, kemarin kan pas apa negosiasi sama Bu Bebe, itu malah nggak tidak tahu ya mereka itu kan jenis anak-anak ya kayak takut viral lah, takut kepir kayak gitu loh. Jadi ketika ada kamera buat rekam itu anak-anak jodohnya di situ. Tapi Berarti itu bahwa anak-anak beda-beda ya, kalau yang mungkin sudah kenal medsos, mereka ada kamera malah bingung. Nanti kalau ada orang, buktinya bahwa saya ada orang itu biasa aja. biasa aja. Gitu kan. Kalau kita sudah biasa aja, ada orang berarti pembelajaran kita sudah regulasi. Sip. Udah, waktunya udah habis. Waktunya. Oke, terima kasih.